hati kami semakin dibukakan, kerinduan kami semakin bergelora untuk merindukan kehadiran Roh atas kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Salam bagi kita semua. Apa kabar hari ini saudara? Iya. Anak-anak Tuhan tetap luar biasa. Bukan biasa di luar. Amin. Ada yang luar biasa dan ada yang biasa di luar juga. Yang pastinya yang luar biasanya bukan panasnya ya. Nah, hari ini bertambah panas saudara. Ya, hari ini kita memperingati hari Pentakosta saudara. Ya, atau hari ke-50. Hari di mana Yesus sudah bangkit di antara orang mati, dan 50 hari setelah itu Dia curahkan Roh-Nya, dan setiap orang yang menerima Roh Kudus itu diberikan kuasa kata firman Allah dan akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa malam kita sudah mengikuti doa 10 malam, yaitu menantikan pencurahan Roh Kudus sebagaimana pesan Yesus kepada murid-muridnya. Dan saya mengatakan bahwa berbahagialah saudara yang sudah membagi waktunya untuk mengikuti doa 10 malam ini. Karena doa 10 malam ini saudara hanya diadakan sekali setahun. Kalau Natal saudara kita adakan sekali setahun, paling 2 kali kita rayakan di gereja ini. Mungkin tanggal 24, 25, dan kita ada undangan di Natal-Natal lain. Tapi pencurahan Roh Kudus saudara yang dikasihi Tuhan ada mulai dia dari kenaikan mulai malam itu 10 malam berturut-turut sampai di hari Minggu seperti ini. Artinya bahwa 11 kali saudara ibadah penantian pencurahan Roh Kudus itu. Maka bagi yang belum datang tahun ini, doakan supaya bisa sampai tahun depan untuk mengikutinya. Amin. Karena sangat sayang saudara, ya kan? Kalau nggak sampai tahun depan berarti nggak pernah ikut doa 10 malam. Begitu ya. Dan itu hanya sekali setahun. Nah, kalau saudara umurnya sekarang 40 tahun, firman Tuhan mengatakan bahwa umur manusia sampai 70, dan kalau dia masih kuat itu sampai 80. Katakan 70 saudara. Maka tinggal 30 kali lagi saudara mengikuti doa 10 malam. Kan sayang tuh kalau sampai 70 saudara ya. Maka doakan supaya saudara tetap sehat. Amin. Iya. Baik saudara, kita akan melihat firman Tuhan pada hari ini. Slide 16. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Yang bawa Alkitab saja yang buka Alkitab. Imamat 6 ayat 8 sampai dengan 13.
Imamat 6 ayat 8 sampai dengan 13. Kita baca secara bersahut-sahutan, dan di ayat 13 kita akan sama-sama. Korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Sekali lagi kita sama-sama ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan dalam hari Pentakosta ini bagi kita, saya berikan, jaga api tetap menyala. Amin. Jaga api tetap menyala, saudara. Ya. Sebab kalau api sudah padam, maka tidak ada gunanya. Tapi yang Allah firmankan bagi kita hari ini, supaya api itu tetap menyala. Api adalah salah satu simbol dari Roh Kudus. Di malam kedua, saudara, di malam pertama ya, kita pernah sampaikan bahwa ada 8 simbol daripada Roh Kudus itu, dan salah satu simbol daripada Roh Kudus itu adalah api. Nah, api merupakan kehadiran Allah, saudara. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 3, firman Tuhan berkata seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wahyu tempoh hari, yang mengatakan bahwa jika mereka berkumpul di suatu tempat, maka Roh Kudus tercurah atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api. Maka penuhlah mereka Roh Kudus dan mulai berbahasa bahasa asing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, api itu merupakan kehadiran Allah. Ya, kehadiran Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran, bahkan juga Bilangan, diartikan di sini bahwa ketika Allah menuntun bangsa Israel, saudara yang dikasihi Tuhan, maka Allah itu dalam lambang Roh Kudus, di mana setiap malam menuntun bangsa Israel itu dalam bentuk tiang api, dan siang hari dalam bentuk tiang awan. Jadi api itu salah satu dari simbol Roh Kudus. Katakan amin. Nah, sama seperti api yang pada umumnya akan mati jika tidak dijaga, saudara. Demikian juga api Roh Kudus ini akan padam jika tidak dijaga dengan baik. Itu sebabnya Musa mengatakan kepada imam-imam, saudara yang dikasihi Tuhan, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Ya, sebab kalau dibiarkan api Roh Kudus itu, tidak ada yang mau kita kerjakan, tidak ada yang mau kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan, maka api itu bisa padam.
Maka jangan heran saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang awalnya begitu berkobar-kobar dalam mengikuti Tuhan, dalam melayani Tuhan, dan pada endingnya padam saudara. Ya. Kenapa? Karena tidak dikerjakan sesuatu untuk menjaga api itu saudara. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dia mengatakan, janganlah padamkan roh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara hari ini bahwa ketika roh Allah meninggalkan seseorang saudara, salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Saul. Ya, Saul ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya dia berasal daripada suku yang terkecil, ya, suku Bethlehem saudara yang dikasihi Tuhan, suku Benyamin, dan dia orang yang tidak percaya diri dia akan menjadi raja. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Kalau kita membaca 1 Samuel pasal 10 ayat 1, Samuel mengurapi Saul dengan minyak menjadi raja, maka Roh Kudus mulai bekerja dalam hidup Saul, memberikan keberanian dari orang yang terkecil dan tidak percaya diri saudara. Tapi ketika Roh Kudus hingga kepadanya melalui pengurapan minyak saudara, maka ada roh keberanian dia miliki. Katakan amin. Ada kemampuan dan juga karisma atau wibawa untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi kalau kita membaca saudara dikasih Tuhan kisah Saul ini, ketika dia selesai diurapi oleh Samuel, kepemimpinannya luar biasa. Dia seorang raja yang pertama di bangsa Israel yang diurapi saudara. Ya, dari orang yang biasa, dari yang tidak percaya diri saudara, tetapi ketika Roh Kudus turun ke atasnya, dia menjadi orang yang berani. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan saudara, Tuhan mengatakan bahwa dia memiliki karisma, yaitu wibawa Allah sendiri untuk memimpin bangsa itu. Bangsa Israel terkenal bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bandel saudara. Tetapi di tangan Saul, itu bangsa yang bandel bisa ditaklukkan saudara. Kenapa? Karena ada peranan Roh Kudus yang luar biasa bekerja dalam dirinya. Amin. Jadi orang yang biasa-biasa saudara, kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam dirinya, itu akan menjadi luar biasa. Amin. Ya, mungkin engkau mengatakan, aku ini seorang pelayan yang tidak berpendidikan. Saya mengatakan pendidikan itu penting, tetapi jauh lebih penting kalau Roh Kudus berperan atas hidup. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di balik keberhasilannya yang luar biasa, kita melihat di sini di tengah kejayaan masa pemerintahannya, Saul mulai tidak taat pada Allah. Ya, perhatikan ini saudara, di tengah kejayaan masa pemerintahannya, Saul mulai tidak taat pada Allah. Pernah saya sampaikan saudara, bahwa sukses itu, diberkati itu ujian. Ya. Saat kita susah, saat kita meneteskan air mata, saat kita nggak punya uang, itu proses, itu bukan ujian. Ujiannya di sini saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sampai di puncak, ketika kita sudah mulai mendapatkan pekerjaan yang layak, ketika kita sudah mulai diberkati oleh Tuhan. Saul saudara yang dikasihi Tuhan berhasil dalam kepemimpinannya, tetapi di tengah kejayaannya, Saul mulai tidak taat kepada Tuhan. Ini awal kejatuhannya, dan inilah awal Tuhan menarik rohnya dalam kehidupan Saul. Kita melihat selanjutnya saudara. Diawali ketika Saul tidak sabar menunggu kedatangan Nabi Samuel dan mendahului mempersembahkan korban bakaran. So, pada saat itu Tuhan mengatakan engkau harus mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebelum engkau berperang. Maka Raja Saul menunggu Nabi. Nabi ini lama sekali datang.
Dia tidak sabar saudara dikasih Tuhan. Akhirnya dia sembelih korban, dia persembahkan kepada Allah. Sesungguhnya korban yang tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia tidak taat menunggu Nabi Samuel. Dia mendahului saudara dikasih Tuhan. Ketidaktaatan berikutnya apa yang terjadi? Kemudian dilanjutkan dengan mengabaikan perintah Allah untuk memusnahkan seluruh kaum Amalek beserta ternak mereka dan meloloskan hidup Raja Agag. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kan perintah kepada Raja Saul, perangi bangsa Israel, bangsa Amalek, mulai dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki dan perempuan, tumpas semuanya. Semua binatang apa yang ada kepadanya, habiskan semua, bunuh semua, kata Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dalam firman Allah, Saul tidak tunduk kepada Allah. Justru yang gemuk-gemuknya dia simpan di kandang. Raja Agag saudara yang dikasihi Tuhan, dia tangkap hidup-hidup, dia tidak bunuh. Apa yang terjadi? Samuel datang. Dia ngaku sudah kulakukan semuanya, sudah kutumpas semuanya. Tetapi bunyi kambing di kandang saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian itu siapa yang bersuara? Rupanya itu Raja Agag masih hidup. Walaupun nanti pada akhirnya saudara, Samuel memanggil Raja Agag ini dan mencincang di hadapan Tuhan. Inilah garis akhir bagi Saul. Karena sejak itu Allah menarik kembali rohnya dari Saul. Roh jahat mulai berkuasa atas hidupnya. Dia menjadi pembenci dan pembunuh sesamanya, dan ia berakhir binasa secara tragis. Saul memilih mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri ke atas pedangnya sendiri. Kalau roh Tuhan sudah dicabut pada seseorang, yang terjadi bukan lagi Roh Kudus yang ada di dalamnya, tetapi saudara tahu adalah roh jahat. Kalau sudah roh jahat masuk kepada orang, maka dia menjadi pembenci. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Dan terbukti saudara yang dikasihi Tuhan, berapa tahun dia mengejar-ngejar Daud. Dia ingin membunuh Daud karena cemburu saudara. Karena tampuk kepemimpinan sudah dicabut kepadanya. Roh Allah tidak ada lagi dalam dirinya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dia binasa secara tragis. Dia menjatuhkan dirinya di atas pedangnya sendiri. Dia bunuh diri saudara yang dikasihi Tuhan. Hal ini saya sampaikan kepada saudara. Kalau Roh Kudus kita tidak jaga, api Roh Kudus kita tidak jaga dalam hidup kita, maka yang jadi inilah saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti kehidupan Raja Saul. Maka Roh Kudus harus dijaga dengan baik, amin. Karena dia adalah pribadi yang nyata saudara dikasihi. Ya, pelihara dengan baik Bapak Ibu. Berikutnya contoh yang kedua saudara, adalah Simson. Ya, Simson nazir Allah, atau orang yang dikhususkan atau dipisahkan hidupnya untuk Tuhan. Ini dahsyat saudara. Simson ini pernah dia menangkap singa tanpa alat, dan dia membunuh singa itu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam Hakim-Hakim 14:5-6 dan pasal 15 sampai pasal 16. Di sini kita melihat bahwa Simson berhasil membunuh singa tanpa alat. Artinya bahwa Simson ini orang yang hebat, amin. Orang yang kuat saudara. Ada satu rahasia kekuatannya dalam firman Allah, bahwa dia memiliki rambut ajaib saudara. Ya. Dan rambut ini sejak lahir tidak pernah digunting saudara, tidak pernah dipangkas, karena letak kekuatannya ada di rambutnya saudara. Ya, maka jangan heran ketika dia
bertemu dengan singa, dia bunuh singa itu, saudara. Kemudian dia membunuh 30 orang Filistin di Askelon. Dia menangkap 300 ekor anjing hutan. Oh, dahsyat. Ya, kenapa? Karena ada kekuatan ekstra yang dia miliki, yaitu Roh Kudus itu. Amin. Sehingga anjing hutan pun, saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dia tangkap, kemudian dia ambil ekor anjing hutan itu, dia ikat, saudara, ekor dengan ekor, kemudian dia lepaskan di ladang orang Filistin, sehingga ladang orang Filistin itu semuanya hancur, dibikin oleh 300 ekor anjing hutan ini. Kemudian ketika dia diikat, saudara yang dikasihi Tuhan, dia memutuskan tali yang sangat kuat itu, padahal tahu kedua tangannya sudah diikat, saudara. Ya, ini bukan ilmu hitam seperti yang orang sana miliki, saudara. Di sini nggak ada yang memiliki ilmu hitam, amin. Saul tidak, saudara. Ya, ada Roh Kudus dalam dirinya yang dianugerahkan Tuhan, saudara. Kemudian dia membunuh 1000 orang Filistin dengan rahang keledai, nggak masuk akal. Hanya dengan modal rahang keledai. Apa itu keledai dalam bahasa sekarang? Samakah dengan kerbau? Keledai? Ya. Keledai. Samakah, sejenis itu kah keledai? Katakan sejenis itu, saudara. Karena ada yang menjawab di sini, sama-sama kita letak. Atau perlu ya. Kemudian dia mencabut dan mengangkat tiang pintu gerbang kota Gaza dan membawanya di atas gunung. Dia merobohkan gedung dan menewaskan 3.000 orang di dalamnya. Ini luar biasa, saudara. Ya, ketika Roh Kudus ada dalam dirinya, maka kekuatan di luar kekuatan manusia dia miliki, Bapak Ibu yang dikasihi. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dimiliki oleh Simpson bukanlah ilmu kebal, bukan ilmu hitam, saudara yang dikasihi, seperti yang dunia miliki. Tetapi lihat di sini, saudara. Ya, saat Simpson jatuh cinta kepada Delila, dia tergoda dengan rayuan pujaan hatinya. Ini Delila, saudara, orang Filistin, bukan orang Israel. Ini Delila cantik orangnya. Ya, dan sayangnya Simpson jatuh cinta pula kepada Delila. Dia tidak tahu bahwa ini alat untuk menjatuhkan dirinya. Akhirnya Simpson memberitahukan rahasia kekuatannya kepada Delila. Berulang kali, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Filistin menghasut, bahkan memberikan penghargaan kepada Delila. Rayu itu Simpson. Di mana letak kekuatannya? Datang Simpson, dia beritahu, saudara, letak kekuatanku sayang ada di rambutku. Dia tidur di atas pangkuan Delila. Delila membelanya, sayang, kau memang pria yang ganteng, kau begitu tampan, gak ada yang lain selain kau. Hatinya lunak, saudara. Dia nggak tahu ini bahwa rayuan yang membawa kepada kebinasaan. Dia nggak tahu bahwa perempuan ini yang membawa kepada kebinasaan. Dia tidak tahu bahwa perempuan ini yang akan membawa roh itu dicabut dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jatuh dengan rayuan dunia. Amin. Ini zaman globalisasi, saudara, disertai dengan globalisasi. Ya, kaulah bintangku, kaulah bulanku, baloyge, fayau wasigamu sedang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejatuhan hamba Tuhan sering kita dengar. Pertama adalah tahta, 3T, tahta, uang, saudara. Kedua adalah wanita, dan yang ketiga adalah harta. Banyak
banyak orang yang jatuh di sini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau tidak pelihara, kalau tidak jaga, api itu tetap menyala. Ini yang akan bicara sendiri, saudara. Salah satu. Saya nggak ngomong kepada rekan-rekan muda, karena memang sedang dunia itu. Tetapi yang luar biasa ini juga terjadi di kalangan yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga. Kalau Simpson ini memang pemuda ganteng, kuat lagi sudah. Dirilah juga cantik. Tapi yang membuat dia hilang kekuatannya karena terus digoda, saudara. Bayangkanlah pula, habis dia perang datang Delila, abang saya datang kamu, minum bang, datang Simpson, iya deh, capek sekali. Aduh, ada jus ya, ada bang jus durian. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Katakan amin. Maka jangan bermain-main, saudara dikasih Tuhan. Ya, jangan bermain-main. Jangan bilang ini kan sudah zamannya. Tidak. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan datanglah. Bukan zamannya, saudara dikasih Tuhan, engkau bergaul dengan orang-orang dunia, karena Yesus sudah mau datang. Dan itu segera dia datang. Maka jaga kekudusan, amin. Jaga api itu tetap menyala, saudara. Sangat disayangkan kehebatannya yang luar biasa, prestasi yang dia ukir, saudara. Yang dia adalah salah satu hakim yang terkenal di bangsa Israel. Mereka ada 12 hakim di Israel. Salah satu Simpson ini yang paling terkenal. Tetapi endingnya, saudara, tidak segitu apa yang terjadi. Dia memberitahukan sumber kekuatannya. Jika rambutnya dicukur, maka hilanglah kekuatannya. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan tidak lagi berkenan akan perbuatan Simpson yang terus menuruti hawa nafsunya terhadap wanita. Tadinya ketika dia pertama dirayu oleh Delila, dia ditangkap, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia ditangkap pun masih dia lepaskan. Dia coba yang kedua kali. Maka Delila memberitahu kepada tentara-tentara Filistin, di sini letak kekuatan Simpson. Ditangkap lagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia diikat. Dia masih bisa lepaskan. Disitulah dia berhasil meruntuhkan sebuah bangunan yang paling besar itu dan membunuh 300 orang di dalamnya. Dia hanya memegang tiang-tiang tembok itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Hancur dibuatnya. Tapi ketiga kali, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan lagi, amin. Dia cabut, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan meninggalkan Simpson. Roh Tuhan meninggalkan Simpson. Orang Filistin menangkapnya, lalu mencungkil kedua matanya, menempatkannya di penjara dan dipekerjakan sebagai penggiling di orang Filistin. Ini pekerjaan yang sangat hina bagi seorang hakim, bagi seorang hamba Tuhan, karena lebih kasar dari pekerjaan seorang pembantu. Saul endingnya binasa. Simpson yang hebat, yang kuat, endingnya binasa, saudara dikasihi. Kenapa? Karena tidak menjaga api itu tetap menyala. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, jaga api Roh Kudus tetap menyala dalam hidup saudara, amin. Sampai Yesus datang kedua kali. Firman Tuhan penutup tadi malam dalam Wahyu itu, dia berkata bahwa orang yang bertahan sampai mati, itulah yang mendapat mahkota kehidupan. Bukan hanya masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia akan mendapatkan mahkota kehidupan.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, belum terlambat, amin. Ya, jangan sia-sia doa 10 malam yang sudah kita lalui saudara. Tapi jaga, ya. Bagaimana supaya api Roh Kudus tetap menyala atau tetap terjaga sehingga tidak padam? Yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan, miliki disiplin rohani, amin. Ya, ini bicara ketaatan saudara. Saul dicabut roh daripada dia karena dia tidak taat, tidak memiliki kedisiplinan. Maka supaya Roh Kudus itu tetap menyala dalam hidup kita, miliki disiplin rohani, amin. Mari buka kembali dalam Imamat 6 tadi saudara, ayatnya yang ke-12. Imamat 6 ayat 12. Coba salah seorang membaca. Ini firman Tuhan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak-lemak keselamatan di sana. Iya, jadi ada disiplin rohani yang benar. Dia mengatakan tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah supaya api itu tidak padam. Katakan amin. Setiap pagi, tiap-tiap pagi disusun kayu di atas mezbah itu. Ini bicara ibadah saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi-pagi bangun doa, amin. Baca firman, amin. Ada pujian, amin. Ada penyembahan saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana bisa Roh Kudus bekerja? Bagaimana Roh Kudus bisa berdiam dalam diri kita? Bagaimana bisa Roh Kudus tidak padam saudara yang dikasihi Tuhan? Doa gak pernah, baca firman gak pernah, lagu-lagu rohani gak pernah. Lagu-lagunya Fengi Yawahoge Iberege Afusi, Fengi Yawahoge Iberege Afusi. Lagunya setiap hari itu. Bagaimana bisa Roh Kudus masuk di dalamnya? Patah hatiku jadinya menang. Udah putus cinta, nyanyi patah hati, mana tambah hancur. Jadi ada kedisiplinan, amin. Iya, jangan lalui pagi itu tanpa doa. Jangan lalui hari itu tanpa doa. Bangun pagi-pagi. Jadi imam saudara yang dikasihi Tuhan, tiap-tiap pagi dia datang di bait suci, dia menaruh kayu di atasnya, dia naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bukan pagi-pagi gawe maksiat. Amina sulungi nova soso, nova para, aku yang orang Kristen harus menjaga api Roh Kudus tetap menyala. Amin. Saul jatuh, Samson jatuh karena tidak memiliki kedisiplinan. Arogansi yang ada, aku udah bisa memimpin pujian, kenapa Pak? Udah bisa main musik, kenapa Pak? Bahkan kalau saya tidak ada, nggak ada lagi yang main selain saya. Hati-hati kawan, karena semua bersumber daripada alam. Kejatuhan, sumber kejatuhan Saul itu dari kejayaannya. Kalau sudah mulai dompet tebal, jangan sombong, amin. Kalau sudah dompet tebal, kirim di sini, biar ini cepat selesai. Bukan untuk disombongkan, kan tuntas, ya kan? Selingan saudara, jangan pikirkan, renungkan saja. Kan enak kalau direnungkan.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan memiliki disiplin rohani, doa, firman, dan pujian. Mungkin ini sudah disampaikan oleh Bu Gembala di malam ke-9 kita. Berikutnya adalah hidup kudus di hadapan Tuhan dan manusia. Ya, mari baca ayat 10-nya saudara. Geser ke atas ayat 10 tadi. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kalau kita melihat di Injil Matius saudara, dan juga di kitab Wahyu, bahwa kain lenan itu berbicara dengan kekudusan. Ya, kudus, kekudusan artinya bahwa dipisahkan dari orang-orang dunia. Amin. Di pengajaran pelayan yang saya pernah kirim di grup itu, di situ ada penguraiannya saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya, kalau kita mau menjaga Roh Kudus itu tetap menyala dalam hidup kita, jaga kekudusan. Amin. Ya, kita harus terpisah dari dunia. Maksudnya bukan tidak bergaul saudara, bukan tidak berteman seperti orang yang datang kepada saya bahwa ada otoritas gereja jangan berteman dengan orang lain, itu salah. Tetapi gaya hidupnya jangan seperti itu. Makanya dalam firman Tuhan Mazmur pasal 1 ayat 1 dia berkata bahwa jangan mengikuti nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini bicara komunitas saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau terus hari-harimu bersama dengan orang-orang yang bandel saudara, engkau akan menjadi bandel. Ya, maaf ini bagi perokok. Bagi yang gak perokok saudara, kalau hari-harimu ikut terus dengan perokok, lambat laun, dan percaya apa saya bilang ini, engkau akan menjadi perokok. Ya. Ada namanya banuluniha, nah fau ita baza tua-tua ba, tua-tua ita, bana fau ita baza ya. Maka biarlah komunitas kita adalah komunitas orang-orang kudus, bukankah berteman dengan orang lain, berteman saudara, supaya kita bisa memenangkan mereka juga. Tetapi jangan mengikat hubungan yang dekat, bahkan lebih akrab dengannya. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, kata firman Allah. Mari buka dulu supaya lebih jelas. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, putuskan hubungan dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Amin. Itu saja. Kalau kau punya pacar saudara saat ini, yang punya pacar, tentu yang punya pacar ini masih single lah ya, iya kan? Yang belum menikah lah ya kan? Atau ada pacar yang udah menikah? Setahu saya itu, bagi yang punya pacar, kalau pacarmu tidak membawa engkau pada kebenaran, itu bukan orang baik. Ya, kalau dia melarang kau ke gereja, dia melarang kau ibadah, itu bukan orang baik. Tapi kalau dia mendorong engkau untuk ibadah, kalau dia marah karena engkau tidak ibadah, itu cepat-cepat menikah ini. Iya, hubungi gembala secepatnya. Itu baik saudara. Karena takutnya dia menolak. Kan yang baik itu saya kan. Kalau yang nggak baik ya udahlah, kan begitu. Makanya Novan cepat-cepat, kalau udah dapat cepat. Ya biar di sini aja. Ya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, supaya api itu tetap menyala, pertama memiliki disiplin rohani. Biasakan saudara berdoa. Amin. Kalau ada pelayan yang nggak bisa berdoa, nggak tahu lagi bilang apa, perlu dibaptis untuk kedua kali. Doa makan aja susah kita. Doa makan, Tuhan
Tuhan Yesus berkati kami. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Lalap. Terima kasih berkati, terima kasih berkati. Ini lewat kucing. Dalam nama Yesus. Amin. Kan begitu. Jadi secara tak langsung dia ngusir kucingnya dan amin saudara. Ada konser saudara yang dikasih Tuhan di rumah jemaat. Kebetulan rumahnya di pinggir rel. Disuruh dia berdoa. Awalnya pura-pura dia gak dengar. Bapak siapa yang berdoa? Gak berdiri dia berdoa. Karena dia gak tahu berdoa. Tapi bunyi kereta api susah. Dia berdiri sekarang. Oh haleluya, haleluya. Bunyi kereta api. Begitu lewat kereta api. Amin. Ini bisa juga saudara. Ya, kesempatan pikirnya kan. Siapa yang dengar? Orang di pikiran. Ya. Tapi kalau besok lusa disuruh berdoa nggak lewat-lewat kereta api gimana? Dalam hati kapan lewat kereta api ini mikirnya kan? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, milikilah ya disiplin rohani yang baik. Kemudian hidup kudus ya di hadapan Tuhan. Saya pernah sampaikan ini dan pengembangan sudah sampaikan juga. Yang ketiga saudara yang dikasih Tuhan, buanglah semua dosa. Jauhilah abu dari mezbah setelah pembakaran. Artinya hidup kita harus tetap terjaga dan tidak membiarkan dosa itu menempel dalam hidup kita. Sebab satu titik saja, satu noda saja saudara yang dikasih Tuhan tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Roh Kudus tidak berdiam di sana saudara. Kalau ada dosa, jangan bilang dosa kan dorong saja Pak Guna. Apa tua sogino tuh. Jangan biarkan dosa menempel dalam hidup kita. Amin. Menempel aja jangan gitu loh. Apalagi kalau mendekat sudah berkarat dosanya. Ya, kalau sudah berkarat ini kan udah susah dia. Mau dibaikin susah. Dia kan mau diketang masih tersisa saudara. Ya. Jadi harus benar-benar dosa itu jauh dari diri kita. Amin. Amin. Coba bilang dulu sama-samanya, jangan biarkan dosa menempel di hidupmu. Saya nggak lihat pernah. Jujur saudara, jangan biarkan dosa menempel di hidup saudara. Nggak berani. Coba saya mau lihat kalau begitu. Tadi saya nggak mau lihat, nggak mau. Sekarang saya mau lihat. Bilang, jangan biarkan dosa menempel di hidup saudara. Balas Pak bilang, dan lu juga jangan biarkan. Jadi jangan nanya Bapak, lu juga kan begitu ya. Kan adil kan? Jadi masing-masing kita, jangan kita biarkan dosa itu menempel dalam diri kita. Karena Roh Kudus padam kalau dia lihat dosa. Dia nggak mau berkarya di situ, dia nggak mau masuk di situ. Ya, dia bilang ini bukan alamat saya, ini bukan rumah saya. Ya, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Kristus, baik Allah, dan hatimu ialah tempat apa saudara? Tempat Roh Kudus. Jadi hati kita adalah rumahnya Roh Kudus. Amin. Apa lagunya ini bayimu apa? Cepat apa lagunya itu? Ini bayimu apa? Nah inilah rumahmu. Coba singa dulu berdiri. Cepat.
Sekali lagi, dimanapun kau berada, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau berada. Haleluya, silakan duduk saudara yang dikasihi. Jadi hati ini adalah rumah Roh Kudus. Hati ini baiknya saudara yang dikasihi. Maka jangan biarkan hati ini ternoda. Amin. Jangan biarkan hati ini ternoda dengan dendam, dengan kegeraman, dengan sakit hati, dengan akal pahit. Biarlah hati ini tetap bersih. Amin. Maka Roh Kudus tetap menyala saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang berikutnya saudara, jangan fokus pada keadaan yang tidak mendukung, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Ya. Kita melihat kondisinya tidak memungkinkan. Kita melihat di lingkungan kita orang-orang bersama dengan kita tidak ada dukungan. Saya mau katakan jangan fokus di situ. Jangan habiskan perhatian kita, energi kita hanya untuk orang-orang yang tidak mendukung kita. Karena semua ada manfaatnya. Ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak mendukung kita, saya mengatakan manfaat karena itu menjadi batu loncatan bagi kita. Amin. Jangan berkata udahlah kalau begitu. Saya melihat pasangan hidupku nggak mendukung. Saya suruh datang gereja nggak mau ke gereja. Aku mau memberi untuk pekerjaan Tuhan dilarang. Saya mengatakan jangan habiskan waktumu untuk itu. Ya, sebab Tuhan sedang meredah hidupmu untuk hal itu. Amin. Kalau Dia sudah redah hidupmu, engkau akan menjadi indah dan engkau akan dipermuliakan. Katakan amin. Ada banyak orang saudara yang dikasihi Tuhan rindu pekerjaan Tuhan, rindu melayani Tuhan, rindu hidupnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tapi ketika dia melihat dompetnya tipis, dia melihat pekerjaan yang gak ada, dia melihat keluarganya yang mendukung dan lain sebagainya, saya mau katakan jangan jadikan itu menjadi penghalang. Amin. Tetapi maju terus karena Roh Kudus bersama dengan kita. Amin. Jadi jangan fokus kepada keadaan yang tidak mendukung, tetapi firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 12, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Diawali kata firman Tuhan, jangan kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan apa? Layanilah Tuhan. Itu. Jadi biar kudus tetap menyala dalam hidup kita. Masih ada kesempatan saudara beberapa menit lagi. Karena pencurahan Roh Kudus hanya sekali setahun, maka kita habiskan waktu kita 2 jam sampai akhir. Kalau khotbahnya nggak sampai 2 jam. Kalau saya bilang sampai 2 jam, bohong itu namanya saudara. Ya, ada slide yang saya minta tadi udah dibuat. Kalau api Roh Kudus tetap menyala dalam diri kita, dalam hidup kita, maka menghasilkan buah roh. Amin. Iya, menghasilkan buah roh saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang pertama, buah daripada roh itu yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Pak Wahyu dalam khotbah tentang tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satunya menerima atau menghasilkan buah roh. Perhatikan saudara, banyak orang berkata buah-buah roh. Ini bukan buah-buah roh, tapi buah roh hanya satu buahnya 9 rasa. Bukan 9 buah-buahnya, tidak saudara. Sama seperti begini, karena ini tadi guru
sekolah minggu memberikan alat peraga ilustrasi kepada anak-anak. Dia buat gambar mangga, dia buat gambar jambu gelutu, sehingga 9 buah itu dia buat. Sesungguhnya saudara yang dikasih Tuhan tidak begitu maksudnya. Satunya buahnya, 9 rasanya. Kalau hilang satu ini saudara, itu nggak utuh menjadi satu buahnya. Amin. Bisa paham sampai di sana. Kalau misalnya saudara yang dikasih Tuhan, ini dia nggak punya kasih, tapi yang lain nggak punya, ini nggak utuh disebut buah roh. Kalau misalnya dia nggak memiliki roh penguasaan diri, ya. Kalau nggak memiliki roh penguasaan diri, marah, takut melihat makhluk seksi jatuh cinta. Cantik kali makhluk seksi jatuh dari surga. Padahal udah di sana, ada di jalan veteran satu orang. Jalan-jalan di jalan Krakatau, kejumpa makhluk seksi karena gak ada roh penguasaan diri. Cantik kali bang. Akhirnya lupa deh yang di jalan veteran. Tapi ketika besoknya jumpa lagi di jalan veteran, lupa deh yang di Krakatau. Ini karena gak punya roh penguasaan diri. Amin. Gak ada yang aneh, karena di sini sudah memiliki buah roh. Jadi artinya saudara yang dikasih Tuhan harus memiliki 9. Tapi ini bisa kita miliki seandainya kita menjaga api tetap menyala. Katakan amin. Yang berikutnya hasilnya saudara, ya saya ada cek tadi, coba lihat di WA. Berikutnya akan menghasilkan jiwa-jiwa. Amin. Kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, menampilkan 9 buah roh ini saudara yang dikasih Tuhan, maka jiwa-jiwa kita bisa menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, nggak harus seperti orang di sana ngopi yuk, mau ngapain ngopi, ngajak saudara datang ke gereja kami, inilah pengajaran kami. Nggak harus demikian, tapi dia akan melihat ini orang kok beda ya. Dia memiliki kasih beda dengan kasih orang lain. Dia memiliki kelemah lembutan beda dengan orang lain. Kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Dibaca 9 buah roh itu ada dalam diri kita. Ini dimaki-maki, dipermalukan, kita marah ya. Dia memiliki roh penguasaan diri. Orang kaget, ada apa dengan dia? Dia nggak tahu Roh Kudus ada di dalamnya. Di mana dia gereja? Oh di Salon 3. Oh datang dulu di Salon 3. Jadi inilah yang disebut dengan engkau akan menerima kuasa. Kuasa itu dalam akar katanya dinamik. Tidak artinya dunamis. Dunamis itu adalah ledakan jiwa-jiwa yang besar. Amin. Saudara kita semua bisa nggak kebayang kalau ini gereja sudah menghadap di sana nanti penuh dengan jiwa-jiwa ini 11 kali 18. Ya, maka tambah panaslah tempat ini. Baru berpikir nanti Bapak Allah bagaimana supaya dingin. Sebab kita tidak pernah berpikir bagaimana supaya dingin kalau tidak pernah merasakan namanya panas. Ya, kalau udah panas itu berpikir ya apa ya? Kan ada AC yang apa itu loh, yang hanya pakai baterai itu nggak pakai arus listrik. Ada yang baru itu di iklannya itu dia berkata bersyukur aku mendapatkan ini menyelamatkan keluarga. Saya pikir juga apa sudah saya buka, rupanya AC dulu saudara. Udah baterai. Nah kalau itu ada sekitar 3 di sini dan dingin. Haleluya. Ya. Begitu. Apalagi kalau bang wartawan ini dia berhasil ya membuat satu berita di media, berhasil pula kan yang dia publikasikan hal-hal yang positif. Dia tentang gereja Tuhan Indonesia Cuma 13 sedang membutuhkan dana besar-besaran karena renovasi gereja. Dia bikinlah gambar-gambar gereja kita ini yang sudah laku, dia publikasikan dengan media. Oh ini bang wartawan ini bisa berhasil, dicari dia. Siapa wartawan itu, di mana dia tinggal? Oh di Garapan itu, di Serbaguna Ujung. Itu dia di belakang Pak Estra itu.
jadi wartawan ini sudah. Ya, itu. Belum lagi kalau saudara Novan Lauding yang sudah biasa dengan bisnis di luar sana, dia bilang, kan bantu yuk, Salon 3 itu membutuhkan dana. Wah, saya bilang, satu manajer kejual dia 50 juta lah kemana saudara? Ya, kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, perkataan pun berkuasa saudara. Ya. Berikutnya, yang terakhir saudara. Hasilnya kalau Roh Kudus itu tetap menyala dalam diri kita, akan mengawal kita dalam pengajaran yang sesat. Amin. Akan mengawal kita dalam pengajaran yang sesat. Firman Tuhan berkata bahwa di hari-hari terakhir akan tampil nabi-nabi palsu. Bahkan ada sekarang yang sedang tren saudara yang dikasih Tuhan yang sedang buron, saya kurang tahu kalau sudah ditangkap. Dia mengklaim dirinya Nabi ke-24. Ini orang Kristen. Maka saya mengatakan supaya saudara tidak terjebak dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang di luar daripada firman Allah. Izinkan Roh Kudus itu tetap bekerja dalam diri kita. Amin. Karena Roh Kudus itulah yang memfilter, yang akan menyaring semua pengajaran itu saudara yang kita sebut. Sehingga hanya pengajaran yang alkitabiah itulah yang akan mendarat dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tekankan kepada seluruh jemaat Tuhan di sekitar kita, pengajaran yang menyimpang dari firman Allah begitu banyak saudara. Kalau saksi Yehova sudah begitu lama dan ini sedang gencar mereka, dan banyak lagi yang lain saudara. Saya mengatakan tanggung jawab moral bagi kami untuk mengawal jemaat dalam pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Ketika saudara ditawarkan dengan pengajaran yang menyimpang, ya segera laporkan kepada kami supaya saudara tetap terjaga dengan itu dan tidak mencuri kemuliaan Allah dalam diri saudara. Amin. Ya. Dan seandainya saudara punya kesempatan berjumpa dengan mereka, kembalikan mereka kepada pengajaran yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap menyala dalam diri kita. Janganlah padamkan roh, jaga apinya tetap menyala, maka akan menghasilkan buah yang manis. Dari buah yang manis itu dapat menghasilkan jiwa-jiwa yang siap dibawa kepada Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus memimpin seseorang, maka ia memimpin pikirannya, emosinya, kehendaknya, dan seluruh hidup pribadinya, sehingga memberikan pengertian kepada kita dan mengetahui apa yang baik dan yang benar. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Orang yang disebut anak-anak Allah seharusnya taat terhadap pimpinan Roh Kudus. Amin. Yang berbahagia ialah orang yang sudah dengar firman Allah dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Baik saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, saya mengundang saudara, Bapak Ibu yang siap menjadi anggota jemaat tetap di gereja kita di Salon 3 ini. Saya undang ke depan, saudara membawa kitab masing-masing. Ya, ada